Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Widiani dari kelas 9E. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan kembali novel yang sudah saya baca. Novel yang sudah saya baca berjudul Hujan, karangan Terelie, penerbit Gramedia Pustaka. Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lail yang hidup di bumi masa depan yang serba canggih. Cerita ini diawali oleh Lail yang ingin menghapus ingatan menyakitkan di hidupnya dengan sebuah alat canggih. Syarat agar alat itu dapat bekerja dengan baik, si pasien harus menceritakan kenangan-kenangan di hidupnya tanpa harus ada yang ditutup-tutupi. Lail bercerita mulai dari masa kecilnya. Ketika itu, ia terburu-buru untuk masuk ke sekolah pertama kalinya. Bersama ibunya yang tak henti-henti menyuruhnya bergegas agar tidak ketinggalan kereta. Namun di saat perjalanan kereta, gempa bumi dahsyat mengguncang kota mereka. Semua hancur berantakan. Banyak korban jiwa berjatuhan. Ibu Lail adalah salah satunya. Lail pun selamat karena ditolong oleh seorang anak laki-laki bernama Soko Bahtera yang sering dipanggil Esok. Lail menderita dan sedih. Tak hanya ditinggal ibunya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pulau tempat ayahnya bekerja juga telah luluh lantak diterjang tsunami. Sekarang Lail pun menjadi seorang anak yatim piatu. Tetapi takdir menggantinya dengan Esok yang menjadi sosok kakak untuk Lail. Setelah kejadian ini, pemerintah kota membuat tenda pengungsian di sebuah lapangan. Di lapangan inilah Lail dan Esok seringkali menghabiskan waktu bersama. Lail dan Esok menjenguk ibu Esok yang berada di rumah sakit darurat. Sesampainya di sana, Lail terkejut karena melihat keadaan ibu Esok yang sangat memprihatinkan. Kemudian mereka saling berkenalan dan bertukar cerita. Setelah keadaan kembali normal, Lail ditampung di panti asuhan. Di panti asuhan inilah Lail bertemu teman sekamarnya yang kelak menjadi sahabat, teman sekolah keperawatan, dan teman bekerja sebagai relawan. Sedangkan Esok diasuh oleh wali kota. Karena kecerdasannya, Esok mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dalam prestasi mereka masing-masing, mereka saling menyukai satu sama lain. Mereka terus menjalani hari-hari bersamanya. Tetapi Lail merasa rendah diri karena Claudia, anak wali kota yang cantik jelita itu, yang kabarnya juga menyukai Esok, lebih sering tinggal bersama Esok dibanding dengan Lail yang hanya bertemu Esok setahun sekali. Keadaan bumi semakin berubah dan menuju ambang kehancuran. Esok dan bersama para ilmuwan lainnya membuat pesawat ulang-alik untuk menampung warga bumi agar bisa tinggal di luar angkasa. Namun, sebesar apapun pesawatnya tidak akan bisa menampung seluruh umat manusia. Sebagai pencipta alat tersebut berhak mendapatkan satu tiket. Pembagian tiket lainnya dilakukan secara diundi. Ternyata nama Esok kembali muncul di layar. Jadi Esok memiliki 2 tiket. Semua orang beranggapan tiket tersebut untuk Esok dan Lail. Sampai-sampai wali kota menyuruh Lail untuk membujuk Esok agar
Satu tiketnya diberikan oleh Claudia. Lail sedih dan langsung pergi ke tempat terapi untuk menghilangkan ingatannya tentang esok. Lail pun ingin menghilangkan ingatannya tentang esok di tempat perapian itu. Lalu esok mengetahui kejadian ini dan esok langsung pergi ke tempat terapi tersebut dan berhasil menggagalkan Lail untuk melupakan kenangan tentang dirinya. Dan akhirnya esok dan Lail tetap hidup bersama-sama di bumi selamanya sampai maut memisahkan mereka berdua. Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ringkasan ya cerita dari hujan. Tapi mungkin juga bingung ya, hujannya mana? Mungkin ini tersirat ya, tersirat dari yang tersirat. Artinya mungkin dari justru ketika kita itu membaca sebuah judul buku hujan. Ketika dibuka-buka ternyata hujannya mana? Makin penasaran, justru sampai selesai. Ini depannya tidak ada hujan ya. Nah itu betul. Ini suatu seseorang yang bernama Tere itu udah terkenal ya. Dimana semacam kata-kata bijaknya juga suka diikuti oleh orang-orang yang terkenal juga. Nah sekarang kita akan kembali ke sesi yang kedua yang kita dengar dari Pratiwi kelas 9B yang berjudul Wanita Idaman Surga. Wah, ini ya, laki-laki dan perempuan lagi mendengar. Wanita idaman surga itu apa? Untuk perempuan, sehingga kita nanti bagaimana karakter-karakter yang bisa kita ambil. Dan laki-laki juga, oh iya ya, wanita yang dicari itu nanti, bukan sekarang ya. Nanti, bukan sekarang ya. Jadi artinya indah pada waktunya katanya ya. Nah, jadi nanti suatu waktu wanita yang dibandingkan di surga itu apa? Enggak, buat Pratiwi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dari kelas 9B. Saya akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu Wanita Idaman Surga. Buku ini menceritakan tentang keluarga Fir'aun. Pada tahu kan Fir'aun itu siapa? Pada tahu kan? Nah, Fir'aun itu kan punya istri. Istrinya itu bernama Siti Asia. Pada awalnya Siti Asia itu patuh terhadap suaminya. Tetapi semenjak ia bertemu dengan Musa di Sungai Nil dan berencana untuk menjadikan Musa sebagai anak angkatnya, tetapi berbanding terbalik dengan suaminya. Suaminya itu tidak ingin kalau misalkan Musa itu dijadikan anak angkatnya. Tetapi karena terbujuk rayu oleh istrinya, maka dari itu Firaun itu akan ingin mengasuh bayi Musa tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Musa itu beranjak dewasa dan menjadi nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu menyebarkan agama Islam di daerah kerajaan Fir'aun. Karena ketertarikan istri Fir'aun, yaitu Siti Aisyah, Siti Asia yang diajarkan oleh Nabi Musa, maka dari itu Siti Asia itu masuk dalam agama Islam. Pada awalnya Firaun itu tidak mengetahui kalau misalkan istrinya itu masuk Islam. Hari demi hari pun berlalu. Firaun itu mengetahui kalau istrinya itu masuk Islam. Firaun itu sangat murka dan sangat marah terhadap istrinya. Lalu dia pun
menghukum istrinya sendiri, dihukum cambuk, dihukum mati dan segala macam. Tetapi istrinya itu tidak marah. Dia itu malah nambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Siti Asia itu dihukum dijemur di bawah teriknya matahari. Nah, saat itu juga lewat di hadapannya dan berkata, "Wahai Asia, sesungguhnya kamu dan menantikanmu di surga nanti." Contoh wanita soleha dari novel ini. Novel ini dikarang oleh Muhammad Khalilur Rahman Al. Saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Buat anggap saat ini dari kelas 9B, ini ada sama kita cerita ini, tapi ternyata dengan cerita sedemikian rupa lebih kisah nabi-nabi, Nabi Musa sekian, Nabi Muhammad sekian. Tapi suatu apa sih terbawa untuk menjadi sosok yang permasyhuri dari Raja Fir'aun yang sangat dua buku dari yang sudah dipaparkan mendapat hikmahnya. Yang pertama tentang teknologi, yang prinsip agama kita. Seperti kalau misalkan maaf nih, kalau kenapa tidak paskibraka aja pakai kerudung ya. OSIS itu tidak memakai hijab ya. Apalagi kita buat apa-apa nih ya, itu saja yang bisa diambil. Bapak Subandi, mangga untuk menyerahkan sedikit ya. Ini berat ini kelas 9B 1. Ini tidak mendengar ya, telinganya ditutup seperti kalau ada adan tidak bangun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru pembimbing kegiatan literasi dan anak-anakku yang selalu Bapak cintai ya. Ada sedikit informasi, kalian siapkan
siapkan membaca buku yang belum pernah ditampilkan. Bapak ada lomba literasi Sabtu depan. Ya, Sabtu depan di ada lomba literasi. Cerita yang terbaik dapat hadiah spesial. Kita ada dua. Yang kedua, lomba menuangkan mereview. Boleh berbentuk fishbone, tulang ikan, ya. Kemudian CAT itu yang Y dan yang kotak-kotak itu ya Bu ya. Silakan. Jadi ada dua kegiatan lomba minggu depan tuh setelahnya belajar selesai. Ada kita cari penampil atau preview yang terbaik, baik lisan maupun berbentuk cetakan, ya, berbentuk itu tulisan. Barangkali itu kalian selalu sehat. Bapak kemarin di rotasi ternyata tetap di Kalimantan dulu Pak ya. Alhamdulillah, makasih banget. Mari kita ciptakan sekolah kita yang luar biasa bersihnya ya. Ya, nanti minggu depan katanya akan terwujud pot-pot gantung semua. Kemudian usianya tidak ada sampah satupun. Ya, terima kasih. Selamat berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas. Sampah di bawah kamu bekas atau bukan? Bukan.